Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dimanapun kalian berada, sehat-sehat semua. Well guys, di video kali ini aku mau ngebahas tentang Dr. Doom di Avengers Doomsday dan juga Kang di Council of the Kangs. Nah, dua karakter ini nantinya akan bernasib seperti apa? Bagaimana Dr. Doom mengalahkan para Kang dan Council of the Kangs? Yuk langsung aja kita bahas. Yang belum join grup Telegram segera join. Follow juga akun TikTok, akun Instagram aku ya. Dan bagaimana nih varian Tony Stark, Dr. Doom, God Emperor Doom mengalahkan Kang Dynasty dan menutup cerita dari Avengers Kang Dynasty yang memang udah di cancel oleh Marvel. Kita tahu ya bahwa Kang Dynasty itu sudah diganti dengan Avengers Doomsday, memecat Jonathan Majors dan mengganti keseluruhan alur dari Multiverse Saga dan big villain di Multiverse yang awalnya adalah Nathaniel Richard atau Kang the Conqueror, kemudian diganti menjadi Dr. Doom atau God Emperor Doom. Pasti teman-teman sudah tahu semua lah ya kenapa ini dikarenakan oleh kasus Jonathan Majors tersebut. Oke, jadi bagaimana nih sebenarnya nanti Dr. Doom akan mengalahkan para Kang Dynasty ini di film Avengers Doomsday. Kang Dynasty atau varian Kang yang kita lihat di akhir post credit scene Ant-Man Quantumania ini akan memulai debutnya kembali nanti di Avengers Doomsday dan akan diceritakan bagaimana bisa Dr. Doom itu mengalahkan para varian Kang ini yang sudah bersatu untuk menguasai multiverse, tapi mereka telat menyadari atau tidak mengetahui bahwa di atas mereka ada entitas atau makhluk lain yang lebih hebat untuk menguasai multiverse, yaitu Dr. Doom. Bagaimana nanti Marvel Studios akan menceritakan hal ini di Avengers Doomsday? Oke, langsung aja kita bahas teman-teman. Di ending series Loki season kedua, kita sudah mengetahui bahwa yang memimpin pohon multiverse itu adalah God Loki, God of Multiverse. Loki lah yang menjadi sebab akibat terciptanya multiverse dan branch timeline yang awalnya disegel menjadi sacred timeline oleh He Who Remains kemudian digantikan oleh Loki. Dan semenjak Loki memimpin pohon multiverse, Time Variance Authority ini hanya nge-maintenance aja ya pertumbuhan branch timeline dan mengawasi para varian Kang, termasuk varian Kang yang ada di Ant-Man Quantumania juga diawasi oleh TVA. Kalian harus wajib rewatch Loki season kedua ending ya teman-teman, episode terakhir. Tetapi di sini belum disinggung soal varian lain Tony Stark, Dr. Doom yang juga menjadi ancaman multiverse karena memang ini belum terdeteksi pada saat di Loki season kedua. Akan memulai debutnya nanti di ending Fantastic Four First Step dan akan mulai terdeteksi oleh Time Variance Authority dan menjadi ancaman baru setelah Kang yang mereka anggap sebenarnya ancaman sesungguhnya, tetapi mereka nggak tahu bahwa di balik layar, di balik bayangan, ancaman yang sebenarnya adalah God Emperor Doom. Kemungkinan menurut rumor dan teori yang aku pelajari di awal film Avengers Doomsday, nanti akan diceritakan dulu nih bagaimana Dr. Doom itu bisa menjadi varian jahat Tony Stark dari branch timeline multiverse semesta yang berbeda. Akan dikulik nih motivasi dari Dr. Doom, kenapa ia ingin menguasai multiverse dan menciptakan battle world, mengakhiri incursion atau inkursi yang terjadi antar Earth, antar semesta. Setelah diceritakanlah flashback awal sedikit tentang asal-usul Dr. Doom, Robert Downey Jr. varian jahat Tony Stark ini, nanti akan diceritakan juga bagaimana ia bisa mengakhiri dan mengalahkan varian Kang, Council of the Kangs di Kang Dynasty yang kita lihat di end credit scene Ant-Man Quantumania. Mereka kan berkumpul banyak banget varian Kang di situ ya teman-teman. Nah, disinilah nanti Dr. Doom akan datang ke perkumpulan mereka dan menghabisi mereka semua, termasuk varian-varian lainnya Nathaniel Richard atau He Who Remains atau Victor Timely atau Nathaniel Richard, siapapun itu yang dipanggil ke tempat perkumpulan Council of the Kangs ini teman-teman. Bagaimana bisa nih Dr. Doom mengetahui di mana Council of the Kangs ini berkumpul untuk mempersiapkan perang multiverse? Jawabannya cuma satu ya, kemungkinan Dr. Doom mengetahui di mana lokasi dari Council of the Kangs yang ada di end credit scene Quantumania. Ini bantuan dari varian lain Kang yang mungkin akan diperankan oleh aktor lain selain Jonathan Majors. Inilah yang disebut The Prime Kang. Prime Kang ini tercipta dari aura temporal Kang the Conqueror yang kita lihat terhisap dan mati ke bola Time Spear di ending Ant-Man Quantumania. Kemudian aura temporalnya akan tersebar di multiverse dan terciptalah satu varian Kang, The Prime Kang, yang akan membantu Dr. Doom untuk menghabisi, mengalahkan once at all semua varian Kang
Council of the Kangs. Tapi The Prime Kang yang membantu Dr. Doom ini yang jadi bawahannya Dr. Doom ini diperankan oleh aktor lain bukan Jonathan Majors ya guys. Menurut aku sih seperti itu ya yang paling masuk akal banget. Atau mungkin kalau Marvel Studios males untuk ngembalikin lagi karakter Kang, boleh aja tanpa bantuan Kang Dr. Doom bisa mengetahui sendiri ya di mana titik lokasi pertemuan para varian He Who Remain, Nathaniel Richard maupun Kang di Council of the Kangs ini dan menghabisi mereka semua sekali untuk selamanya. Menghancurkan mereka termasuk branch timeline atau semesta yang mereka ciptakan juga, mengakibatkan kematian triliun bahkan miliaran makhluk hidup, manusia, apapun itu yang ada di semesta masing-masing di timeline masing-masing. Gila sih. Pembunuhan yang akan dilakukan Dr. Doom nanti dibuka dengan pembunuhan dan penghabisan total Council of the Kangs, varian Kang ini termasuk branch timeline dan semesta mereka hingga tidak ada lagi yang tersisa dan tidak ada lagi tercipta. Barulah di sana Dr. Doom akan berurusan dengan para Avengers. Sembari incursion masih terus terjadi ya, karena tabrakan antar semesta dan Earth ini terus berlanjut guys, terus terjadi, nggak pernah berhenti, unlimited. Prediksi aku sih jalan ceritanya seperti itu ya untuk pembukaan awal Avengers Doomsday, karena nggak mungkin banget tiba-tiba Council of the Kangs itu nggak dibahas atau Kang Dynasty itu nggak dibahas ya guys, karena sayang banget karena perkenalan karakter Council of the Kangs ini udah bagus. Bisa aja Marvel Studios nge-skip bagian Dr. Doom yang menghancurkan Kang Dynasty jadi kayak flashback aja, bisa banget sih. Tapi akan lebih baik jika diceritakan seperti itu, karena kan Dr. Doom ini baik di event Avengers Secret Wars maupun Doomsday itu kan gak bisa sendirian ya teman-teman dalam menciptakan Battle World ini. Diperlukan kekuatan dari molekul man dalam memanipulasi realitas sampai ke tingkat molekul, kekuatannya The Beyonder. Tetapi kan dua karakter ini bisa dipersingkat atau bisa dibuang dan diganti dengan karakter The Prime Kang atau karakter Scarlet Witch Elizabeth Olsen. Jadi pilihannya ada dua ini ya untuk Marvel Studios, menggantikan The Beyonder maupun Molekul Man yang akan mendampingi Dr. Doom. Karena Dr. Doom itu nggak semerta-merta bisa langsung mengendalikan multiverse dan menciptakan Battle World. Ia butuh karakter lain yang akan membantunya. Yang aku ceritakan di awal tadi, in case kalau memang The Prime Kang ini memang dibuat atau dinarasikan oleh Marvel Studios, tapi bisa aja ya dihapus biar nggak bertele-tele, langsung to the point aja gitu ya, dan bisa mengganti dengan karakter Scarlet Witch atau Elizabeth Olsen yang akan muncul kembali di Avengers Doomsday atau Secret Wars. Walaupun di interview terbaru dengan The Hollywood Reporter, Elizabeth Olsen berkata bahwa ia tidak akan kembali sebagai Scarlet Witch, Wanda Maximoff di Avengers Doomsday dan Avengers Secret Wars. Kalian percaya? Tentu nggak percaya ya guys, karena yang namanya aktor pasti harus bersilat lidah. Kita belajar dari Andrew Garfield, kita belajar dari banyak aktor yang berbohong. Kalau semisal The Prime Kang ini tidak membantu Dr. Doom dalam menghancurkan para Council of the Kangs ini, sehingga Dr. Doom lah yang menjadi the big villain utamanya dan menjadi ancaman multiverse, bisa aja Scarlet Witch nih yang akan membantu Dr. Doom. Karena kita tahu bahwa Scarlet Witch di event Multiverse of Madness itu belum mati, jasadnya, badannya atau jasadnya itu diselamatkan oleh Time Variance Authority. Jadi kalau kalian nonton breakdown video aku sebelumnya tentang Avengers Doomsday ini, bisa aja kemungkinan alur ceritanya itu di awal Dr. Doom itu akan pergi dulu nih ke Time Variance Authority untuk membebaskan Scarlet Witch. Ketika sudah membebaskan Scarlet Witch, bersama dengan Scarlet Witch mereka akan menemukan headquarter atau markas dari Council of the Kangs yang kita lihat di credit scene Ant-Man Quantumania. Di sanalah Dr. Doom akan meminjam kekuatan Scarlet Witch untuk dapat menghancurkan dan menghabisi Council of the Kangs. Kenapa Scarlet Witch Wanda Maximoff ini mengikuti Dr. Doom? Karena ia kayak dimanipulasi gitu ya, seperti cerita Scarlet Witch yang dimanipulasi Dr. Doom pada event Children Crusade di versi komiknya. Tapi ini versi yang berbeda. Mungkin Wanda sudah kehilangan ingatannya, jadi dia kayak udah ikutin aja alurnya. Ketika sudah selesai Council of the Kangs ditangani oleh Dr. Doom, barulah dia akan menangani para Avengers ini guys, dan juga mulai menciptakan Battle World yang nanti akan digambarkan era medieval, era peradaban zaman dulu, abad pertengahan gitu ya guys, seperti leak bocoran dari Avengers Doomsday dan Secret Wars, konsep artnya beberapa waktu yang lalu. Nah di sini juga lah nanti Dr. Doom akan berubah menjadi God Emperor Doom dan memakai mantel putihnya. Aku rasa sih seperti itu ya guys penjelasannya. Mungkin teori dan spekulasi ini bisa benar bisa juga enggak, tetapi beberapa aku yakin banget pasti dipakai oleh Marvel Studios. Pokoknya aku pengen banget ngelihat nanti Council of the Kangs ini dikalahkan dan dihabisi oleh Dr. Doom ya guys. Jadi jangan tiba-tiba udah menguap begitu saja ceritanya, jadi agak
kurang greget ya. Apalagi yang sudah ngikutin Multiverse Saga dari semenjak Ant-Man Quantumania, ekspektasinya bahwa Kang Dynasty lah yang akan jadi big villain, tapi ternyata Dr. Doom. Oke teman-teman semuanya, itu dia ya video penjelasan dari aku. Semoga bisa menghibur dan menambah informasi kalian. Thank you for watching my videos. Don't forget to like and subscribe. Bye bye and see you next time.